masih dalam angka 2% untuk uang tebusannya. Tapi mungkin Bu Ani gak terlalu modest ya. Pertama kali ini karena saya sudah banyak melakukan wawancara mengenai sosialisasi tax amnesty ini dan lain sebagainya. Bulan Agustus saja masih miliaran nih uang tebusannya. Dan ketika Bu Ani dipanggil menjadi Menteri Keuangan mungkin dengan khusus mengawal penerapan atau implementasi tax amnesty ini, dan sekarang kelihatan ada ya kelihatannya mulai bisa ya kita mencapai target. Kalau tidak salah Pak Agus pernah mengatakan bahwa sulit ini kayaknya kita tax amnesty kita mencapai target yang diinginkan. Iya, terlalu banyak angka-angka yang muncul. Kalau kami sebagai pengelola keuangan negara, untuk tahun ini kita harus bisa mengumpulkan pajak sebesar 1.320 triliun. Itu pun sudah direvisi dari 1.539 triliun. Sudah dipangkas. Karena memang kita melihat perekonomian terutama yang selama ini merupakan penyumbang dari penerimaan perpajakan kita sedang mengalami masa-masa sulit. Harga komoditas turun, ekspor turun, jadi volume juga turun, pertambangan juga turun. Namun kita melihat potensi masyarakat itu sebenarnya cukup banyak, dan Indonesia itu terlihat dari tax rasionya yang sangat rendah, even kalau dibandingkan dengan negara-negara yang bisa diperbandingkan dari sisi income per kapita dengan Indonesia. Jadi Indonesia melihat dan potensi itu ada, namun trust dan mungkin kemampuan untuk mengenforce dari Direktorat Jenderal Pajak itu sangat perlu ditingkatkan. Mungkin kehadiran saya paling tidak yang saya lihat dari feedback masyarakat merasa oh saya bisa mempercayai arah kebijakannya dari presiden, ada menteri keuangan yang mungkin dianggap sudah familiar dan memiliki catatan yang dikenal oleh masyarakat, sehingga mereka merasa bahwa mungkin saatnya saya sekarang melihat rate-nya 2%, saya harus melakukan kepatuhan. Dan ekspresi-ekspresi itu menggambarkan suatu privilege buat saya ya. Buat saya ini adalah suatu kehormatan bahwa masyarakat melihat pemerintah ini sebagai suatu institusi yang mereka mulai bisa mempercayai dan punya harapan untuk bisa mengelola keuangan negara secara baik. Dan ini merupakan suatu tugas, menjadi implikasinya buat kita tanggung jawab. Dan tentu kami harus melakukan reformasi agar kepercayaan itu tidak kemudian runtuh karena kita tidak bisa menjaganya. Ini tantangan yang luar biasa besar buat kami. Jadi trust ini elemen yang sangat penting ya, apalagi Luar kita bicara biasa mengenai perpajakan, dan seorang figur yang dianggap bisalah memegang kepercayaan itu merupakan salah satu kunci ya mengenai kesuksesan tax amnesty ini. Tapi feedback ya dari khususnya dari pengusaha, kalangan bisnis, dan juga mereka yang selama ini dianggap kurang inilah agak sedikit nakal ya dalam pelaporan pajak mereka dan mungkin menyimpan uangnya di luar negeri dan lain sebagainya. Apa pendekatan yang dilakukan dan bagaimana meyakinkan mereka, karena memang harus mulai at the top ya sebelum kita walaupun ini untuk semua wajib pajak Indonesia. Pertama, tapi undang-undang harus pengampunan ada pajak ini lahirkan bahkan disebutkan inisiatif DPR. Jadi DPR dan melalui berbagai kelompok kepentingan yang meminta supaya dimulai suatu lembar baru di Republik Indonesia ini. Sehingga dia merupakan suatu undang-undang yang telah menampung aspirasi banyak pihak yang mungkin mulai ingin melakukan kepatuhan, namun kalau melihat tingkat pajak yang tinggi 25% itu dirasa sangat berat. Dan tentu saja yang paling mengkhawatirkan ada sanksi administrasi, sanksi kriminal yang muncul. Sehingga memang pengampunan pajak ini diharapkan merupakan suatu pintu yang bisa digunakan oleh masyarakat, terutama para pengusaha, yang mungkin memang mereka peduli terhadap negara ini, tapi selama ini kerumitan dan berbagai masalah historis dari hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan mereka tidak bisa menimbulkan perasaan kepatuhan itu dapat menjamin. Jadi mereka, kalau saya patuh tidak dijamin bahwa saya tidak
tidak akan dikerjain, istilahnya begitu kan. Sehingga ini kan menjadi suatu lingkaran setan yang rumit. Saya rasa sekarang ini adalah suatu langkah awal yang memang perlu. Ini betul-betul suatu hubungan yang sangat timbal balik gitu. Dari sananya memulai yang baru, dari sininya dari Kementerian Keuangan Dirjen Pajaknya juga harus memulai sesuatu yang baru. Yang kemudian berdasarkan data yang masuk compliance atau kepatuhan ini, kita akan memiliki basis pajak yang baru. Basis pajak baru ini tentu hanya akan berguna kalau kami juga menggunakannya secara benar. Jadi tidak dijadikan sebagai ladang untuk kemudian mengerjakan ya. Dan ini suatu kepercayaan yang luar biasa tinggi. Jadi saya tentu melakukan prioritas untuk bisa membangun reputasi dari Direktorat Jenderal Pajak menjadi suatu institusi yang memang tugasnya tidak populer, yaitu menarik uang dari masyarakat. Namun itu tetap bisa dilakukan secara baik, secara profesional, secara penuh integritas, sehingga dia tidak dianggap merupakan suatu harassment atau intimidasi. Ini merupakan sesuatu yang PR yang besar. Kemudian kita juga perlu untuk melakukan reformasi dari ketentuan administrasinya, dan kita juga diharapkan akan masuk di dalam era untuk mendesain undang-undang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai yang mengantisipasi arah dari pergerakan ekonomi, terutama ini dengan munculnya teknologi, dengan berbagai transaksi yang sekarang ini sifatnya sangat berbeda dengan dulu. Non-cash atau bahkan melalui online, dan antara penjual dan pembeli itu bahkan tidak bertemu secara fisik, tapi secara virtual, uangnya juga tidak muncul secara fisik. Ini semuanya pasti merupakan suatu fenomena baru yang harus bisa ditangkap di dalam undang-undang maupun kebijakan, dan kemudian kita bisa juga memperoleh haknya sesuai dengan kebutuhan negara ini untuk mengumpulkan pajak. Masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk pengusaha, antusias memanfaatkan detik-detik akhir periode pertama amnesti pajak. Periode pertama amnesti pajak dengan tebusan 2% berakhir pada 30 September 2016. Pada periode selanjutnya hingga Maret 2017, dana tebusan akan naik 3 hingga 5%. Selasa 27 September, para pengusaha besar yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia hadir di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. Mereka diantaranya Ketua Kadin Indonesia, Rosan Ruslani, mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, dan Komisaris Grup Bakri Anindya Bakri. Meski rahasia, penyerahan surat pernyataan harta mereka dari dalam dan luar negeri telah meningkatkan nilai deklarasi harta amnesti pajak menjadi sekitar 2.100 triliun rupiah. Adapun uang tebusan mencapai 66 triliun rupiah. Kadin mengimbau anggotanya agar merepatriasi dananya di luar negeri. Apalagi pemerintah sudah memberi kelonggaran penyelesaian administrasi dari deklarasi periode pertama hingga Desember mendatang. Yuk kita declare, tapi yang lebih penting adalah merepatriasi dana kita. Itu yang lebih penting. Kalau buat kami melihatnya, dana tebusan ini adalah bonus lah buat pemerintah. Gitu. Karena yang lebih penting adalah repatriasi dananya. Dan kami pun di Kadin menghimbau, yuk kita bawa pulang dananya yuk. Gitu. Kalau memang kebetulan dalam dananya tuh yang liquid ya, kan banyak juga investasi di luar yang bentuknya fixed asset, yang kebetulan memang kebanyakan adalah fixed asset gitu. Pada hari yang sama, kantor wilayah Ditjen Pajak Sumatera Utara 1 telah mengumpulkan uang tebusan 2,8 triliun rupiah. Dana ini didapat dari sekitar 12.000 wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak. Jumlah ini berkisar 4,5% dari total uang tebusan telah dikumpulkan secara nasional. Ditargetkan terkumpul 4,4 triliun rupiah uang tebusan hingga program pengampunan pajak berakhir pada Maret 2017. Karena masih banyak para pengusaha di Sumatera Utara ini yang belum bisa memenuhi karena alasan data-data yang terlalu banyak, data-data hartanya yang di luar negeri maupun dalam negeri yang terlalu banyak, sehingga mereka harus rekod supaya tidak terjadi kesalahan, sehingga mereka butuh waktu. Memang ini waktunya sangat-sangat singkat. Ini hari ini yang hadir tuh biasanya setiap hari di atas 300 ya.
pelayanan kita sampai malam. Dan kita juga berusaha memberi kemudahan ya sampai selesai. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Medan memperkirakan lebih dari 60% anggotanya mengikuti pengampunan pajak. Alhamdulillah semua anggota kita mayoritas itu mendukung. Cuman kan memang masih butuh waktu tentang pemahaman siapa sih sebenarnya yang dikategorikan harus bayar pajak. Bagaimana dengan soal hibah, soal warisan segala macam, dan masih butuh sedikit waktu karena ini soal admin kan. Admin itu butuh waktu. Tapi secara umum secara prinsip semua mendukung. Saya sendiri yang saya alami cukup nyaman sebenarnya. Cuman keengganan orang untuk datang itu kan masih belum begitu membudayakan orang ke kantor pajak gitu. Nah disitulah sebenarnya saya pikir kantor pajak itu harus bisa juga memanfaatkan oleh bank. Biar bankir bank itu juga bantu persuasif, Pak. Jadi kalau orang ke bank kan lebih nyaman, Pak, daripada harus ke kantor pajak. Jadi masih yang sangat gitu. Nanti saya ditodong ini enggak, sebenarnya sudah enggak. Amnesti pajak jelas menguntungkan pengusaha karena terhindar dari sanksi 200% dari pajak terutang. Adapun bagi pemerintah, data yang terekam dari laporan dana deklarasi dan repatriasi dapat dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan yang akurat. Diante Jakartini, CNN Indonesia. Ya, nah kalau mungkin bicara mengenai target, ada keinginan pada akhir program ini mendapatkan sekitar 130 triliun ya dari tebusan itu sendiri. Ini kalau melihat trennya, harusnya bisa di-achieve ya, bisa dicapai. Kalau kita lihat penerimaan, sekali lagi saya selalu menghindar untuk menjawab hanya satu, karena Menteri Keuangan itu tugasnya mengelola seluruh pos penerimaan. Ya. Dan satu pos tidak perform berarti mempengaruhi dari keseluruhan target. Jadi buat saya tentu saja adalah melihat keseluruhan sampai dengan September ini penerimaan dari sisi perpajakan paling tidak dibantu untuk bulan September saja cukup baik. Tapi kalau kita lihat dari Januari sampai dengan Juli itu underperform atau di bawah rata-rata 3 tahun terakhir. Agustus relatif sama dan September ini sekarang di atas karena faktor tax amnesty memberikan sumbangan. Namun di luar tax amnesty, pajak-pajak yang memang rutin harus kita kumpulkan, PPh, PPN, itu semuanya merupakan nilai yang jauh lebih besar. Iya. Dan merupakan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi saya akan mencoba untuk melihat sampai dengan Desember. Apa yang kita capai di dalam bulan September ini tentu memberikan harapan. Kita tetap akan melihat sampai dengan Desember total seluruh penerimaan negara baik dari pajak dan bukan pajak untuk bagi kami untuk bisa mendukung seluruh aktivitas pemerintah yang membutuhkan anggaran yang memang sudah dikomit, yang punya komitmen yang sudah harus dibayar, sehingga tidak mengurangi momentum pertumbuhan dan optimisme yang sekarang ini muncul, termasuk ke daerah-daerah. Karena kami kan sekarang ini bisa dikatakan pemerintah ini meminjam kepada pemerintah daerah dengan menunda membayar sebagian dari transfer, terutama dari dana alokasi umum. Ya, memang sebagai Menteri Keuangan kan harus, ini istilahnya ada dompet, antara pengeluaran dan masukan kan minimal harus balance, tidak ada defisit. Karena kalau defisit sedikit saja ini kan akan mempengaruhi, ya, apalagi kalau kita memiliki target atau tujuan pembangunan yang sangat ambisius. Tapi masih kembali ke tax amnesty ini kan pertama ini kan merupakan program khusus dan juga menuai kontroversi, dan juga ini program yang istilahnya harus membangun kembali dari awal trust antara pemerintah sebagai pengelola dan juga masyarakat yang memang selama ini mungkin kalau masalah pajak merasa bahwa saya bayar pajak tapi apa hasilnya yang saya dapatkan, atau kalau saya bayar pajak lebih misalnya jangan-jangan dikerjain karena masih ada istilahnya korupsi merupakan salah satu dari penyakit negeri ini. Jadi ke depan ini sampai program tax amnesty itu berakhir, kira-kira tantangan terbesar itu apa-apa saja yang masih perlu dihadapi, mengingat sebenarnya jumlah ya
SPH-nya itu yang ada itu kan sebenarnya kan bisa luar biasa besarnya. Sementara itu negara tetangga seperti Singapura, di mana banyak sekali uang masyarakat Indonesia parkir ya dari uang yang di luar negeri itu lebih dari 70% mungkin di Singapura. Itu kelihatannya kurang membantu ya, bahkan seolah-olah menghalang-halangi atau tidak mengencourage warga Indonesia untuk melaporkan atau melakukan ya, banyak hal yang Desi sampaikan di sini ya. Pertama untuk tax amnesty, ini kan terbagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama sampai akhir September yang rate-nya paling rendah, 2% kalau Anda di dalam negeri dan repatriasi, 4% kalau Anda hanya deklarasi tapi uang atau hartanya tetap di luar. Kemudian kita masih punya 2 periode lain, yaitu 3 bulan kedua dan 3 bulan terakhir. Tantangan paling besar tentu saja untuk menjaga momentum bahwa ini tidak hanya sampai September, karena sekarang ini masyarakat dan media nampaknya sangat excited, hanya memfokuskan seolah-olah sesudah September kayak tidak ada apa-apa. Padahal ini adalah 9 bulan. Jadi tentu untuk periode yang kedua dan ketiga masih, saya rasa kalau dilihat dari jumlah, saya yakin masih banyak yang bisa menggunakan Undang-Undang Pengampunan Pajak haknya ini untuk ikut berpartisipasi. Baik itu yang di kelompok 1% terkaya di Indonesia maupun masyarakat kebanyakan. Karena undang-undang ini memberikan rancangan bahwa usaha kecil menengah yang offsetnya di bawah 4,7 miliar itu rate-nya sama dan kecil hanya 0,5%, maka kita mengharapkan untuk UMKM ini akan berlangsung sepanjang 9 bulan ini. Meskipun nilainya kecil dan aktivitasnya kecil atau rate-nya kecil dan nilainya kecil, UMKM ini dari sisi kepatuhan akan sangat penting sekali untuk mengubah ekonomi Indonesia yang dominan dengan kegiatan-kegiatan informal menjadi formal. Karena mereka kemudian punya NPWP, mereka melakukan pembukuan. Jadi ada semacam revolusi di dalam cara berpikir usaha-usaha kecil untuk memulai mengelola keuangannya secara teratur. Ini tidak ada hubungannya dengan wah kami itu kan kecil jadi tidak harus bayar pajak. Mereka yang punya aktivitas ekonomi di atas pendapatan tidak kena pajak tentu harus membayarkan pajak karena ini adalah cerminan dari kecintaan pada negeri ini. Kita wajib memelihara kecintaan dan membuat republik ini menjadi baik dan besar dan dihormati kalau kita semua taat membayar pajak yang besar maupun yang kecil. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebut Singapura sebagai negara asal aset deklarasi luar negeri dan repatriasi program amnesti pajak terbesar. Hingga 26 September 2016, dana nasabah milik warga negara Indonesia yang dilaporkan yang berasal dari Singapura mencapai 375,8 triliun rupiah. Terdiri dari harta yang dideklarasikan sebesar 336,3 triliun rupiah dan harta yang ditarik ke Indonesia atau repatriasi mencapai 39,4 triliun rupiah. Besarnya harta milik orang Indonesia yang diparkir di Singapura sempat menghembuskan isu sejumlah bank di negeri Singa tersebut was-was. 4 bank swasta di Singapura melaporkan warga negara Indonesia yang merepatriasi hartanya sebagai transaksi mencurigakan atau Suspicious Transaction Report. Laporan itu dalam rangka memenuhi standar Financial Action Task Force atau FATF, yakni lembaga yang dibentuk untuk mencegah pencucian uang antar negara. Pemerintah Indonesia meminta warga negara Indonesia di Singapura tidak perlu takut untuk mengikuti program amnesti pajak. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan hukum yang berlaku bagi para WNI di luar negeri yang mengikuti program ini adalah hukum Indonesia. Pemerintah Singapura juga akan membantu program amnesti pajak Indonesia. Karena kemarin Ibu Menteri Keuangan sudah berkomunikasi langsung dan pada saat kita bertemu di Laos, kebetulan juga ada Menteri Keuangannya, mereka menyampaikan, Perdana Menterinya juga menyampaikan bahwa mereka sama sekali tidak ada upaya untuk menghambat ini. Sehingga dengan demikian bagi para siapapun yang akan ikut tax amnesty ini, yang menaruh uangnya di Singapura, baik itu nanti berupa repatriasi,
berupa deklarasi, nggak usah takut karena yang berlaku adalah hukum Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan apa yang dilakukan oleh bank swasta Singapura merupakan prosedur standar yang ditetapkan oleh Monetary Authority of Singapore. Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Singapura untuk mendukung program pengampunan pajak. Dianti Jakartini, CNN Indonesia. Seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan. Nah, mengenai kerjasama dengan negara-negara lain atau mereka yang masih di luar, Singapura saya sudah bicara dengan pemerintahnya secara resmi, dan setiap kali isu saya juga terus akan mengecek kepada pemerintahan secara resmi. Saya rasa dari kebijakan mereka secara resmi mengatakan bahwa mereka welcome terhadap kebijakan ini, dan bahkan mengatakan memberikan pemahaman kepada orang-orang Indonesia yang meletakkan uangnya di sana untuk ikut berpartisipasi. Waktu itu ada berita mengenai bank-bank yang harus melaporkan kalau ada transaksi. Karena memang kalau dilihat dari nasabahnya bermasalah atau punya potensi. Karena kalau memang dari FATF itu ya, Financial untuk Transaction untuk Counter Terrorism, Anti Money Laundering, kan kalau Anda memang suspek ada suatu kegiatan perpindahan uang yang berhubungan dengan violation dari suatu undang-undang, entah itu kriminal, money laundering, terrorism, tentu mereka harus melaporkan, bank itu harus melaporkan, karena kalau tidak negara itu akan di blacklist. Kita juga melakukan begitu, bank-bank di sini untuk comply kepada anti money laundering dan lain-lain, kita pasti akan melaporkan kalau ada transaksi yang dianggap suspicious. Hanya kita clearkan di antara pemerintah Indonesia dan Singapura bahwa dengan adanya undang-undang pengampunan pajak, bahwa orang Indonesia yang sekarang akan ikut dalam tax amnesty, dan di situ disebutkan bahwa sanksi administrasi dan kriminal pidana perpajakannya termasuk diampuni, maka dia menjadi formal dan tidak violating undang-undang. Jadi dia tidak perlu untuk dilaporkan sebagai suatu sarana yang dianggap kemudian menakut-nakuti orang-orang Indonesia. Saya rasa itu sudah di-clearkan, dan saya akan mengatakan kepada siapa saja wajib pajak yang merasa bahwa mereka terhalangi atau dihalangi. Ada feedback semacam itu? Sampai hari ini tidak ada. Saya sudah mengatakan kalau ada silakan sampaikan kepada saya nama orangnya, banknya di mana, dan saya akan make sure saya akan bisa telepon kepada banknya atau kepada pemerintah Singapura kalau itu sumbernya dari pemerintah Singapura. Jadi saya ingin menegaskan tidak ada alasan buat orang Indonesia yang mau ikut di dalam tax amnesty untuk mengkhawatirkan masalah itu. Mungkin kembali ke waktu itu Bu Ani belum ada di Indonesia, tapi ada kesan bahwa pertama kali dicanangkan dan sosialisasinya itu mungkin agak membingungkan mengenai tax amnesty ini atau amnesti pajak itu. Bisa nggak sedikit kita recap sebenarnya tujuannya itu apa? Karena ya misalnya kalau menambal APBN dan lain sebagainya, sekarang saja sudah dipangkas istilahnya. Dan kedua, kalau untuk melebarkan basis pajak, ini kan berarti tax amnesty is not enough dan harus ada reformasi atau langkah-langkah yang jauh lebih jangka panjang. Mungkin bisa lebih diklarifikasi supaya orang juga merasa bahwa tax amnesty is also for me, bukan hanya untuk segelintir orang yang merupakan pembayar pajak terbesar. Betul. Ya, dari sisi motivasinya tentu saja Undang-Undang Pengampunan Pajak seperti dikatakan namanya pengampunan. Jadi dia memang tujuannya adalah untuk menciptakan suatu era baru, di mana para pembayar pajak yang selama ini dengan alasan apapun dan karena masalah apapun dia tidak melakukan kepatuhan yang penuh. Ada yang bahkan sama sekali tidak patuh gitu. Ada yang tidak melakukan kepatuhan penuh itu berarti punya NPWP, bayar pajak, tapi dia hanya melaporkan sebagian kecil saja dari aktivitasnya. Atau dia bahkan sama sekali tidak patuh, berarti dia bahkan tidak punya NPWP dan tidak pernah membayar pajak. Secara undang-undang kan kalau kita tidak pernah membuka lembaran baru, mereka itu tentu akan dikenai berbagai macam sanksi. Kalau kemudian mereka kata bahwa saya ingin menjadi warga negara Indonesia yang patuh dan tidak lagi di bawah bayang-bayang apakah saya itu comply atau tidak, patuh atau tidak patuh.
Sehingga kita membuat undang-undang tax amnesty. Kedua, kita semua melihat bahwa Indonesia ekonominya tumbuh terutama pada saat masa-masa kita punya boom komoditi. Tapi kalau kita lihat dari sisi jumlah penerimaan perpajakan yang bisa dilakukan dan diperoleh oleh Indonesia tidak secepat size ekonominya. Sehingga ini menimbulkan suatu situasi di mana potensi ada tapi tidak bisa dikolek. Pasti ada persoalan macam-macam, ada polisinya, termasuk dalam hal ini saya sudah melihat kajiannya bahwa terlalu banyak pengecualian sehingga administrasinya sangat rumit. Direktorat Jenderal Pajak yang perlu direform, dan tentu saja dari efektivitas dari enforcement atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangannya. Dan yang ketiga, secara internasional, karena saya baru kerja dari Bank Dunia dan setiap tahun paling tidak 2-3 kali kita ketemu apakah di G20 atau pertemuan tahunan Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Secara internasional ini momentum bahwa seluruh negara memiliki komitmen untuk memerangi tax avoidance atau penghindaran pajak atau pengemplangan pajak. Karena semua negara ini sekarang membutuhkan resource untuk membangun masing-masing negara maju, mereka perlu untuk revitalisasi ekonomi karena sesudah krisis, negara Eropa bahkan terkena krisis perbankan dan mereka perlu fiskal yang makin sehat. Dan China, Jepang, Indonesia, semua negara membutuhkan untuk mengumpulkan pajak. Selama ini wajib pajak sangat mudah untuk menggunakan loopholes, apakah dalam bentuk tax haven, dengan menghindari pindah headquarternya secara administrasi. Sehingga setiap Menteri Keuangan merasa perlu untuk kita semua punya komitmen untuk saling membantu dengan menutup loophole itu dengan apa yang disebut automatic exchange of information. Secara otomatis kita melakukan pertukaran informasi sehingga kita bisa tahu mana hak yang bisa kita collect. Ini momentum yang sangat langka di internasional, karena dulu waktu saya jadi Menteri Keuangan 10 tahun yang lalu, waktu saya kepengen melakukan juga tax ratio naik, kalau saya bicara di internasional atau bicara dengan partner-partner dari luar negeri, mereka tidak memiliki care yang sama dan tidak ada komitmen yang sama. Sekarang ini momentumnya ada dan ada mekanisme internasional untuk mengenforce. Jadi Indonesia merasa bahwa potensi ada, internasional akan membantu atau dalam hal ini dan kita akan menggunakan seluruh network internasional untuk mendapatkan potensi itu, dan kita mereformasi dari sisi perpajakannya sendiri sehingga Indonesia itu menjadi negara yang memang bisa mendapatkan potensi penerimaan perpajakannya. Tentu dari sisi kebutuhan sangat banyak. Kita masih punya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, 10% dari rakyat kita yang masih di bawah garis kemiskinan atau yang nyaris miskin, 40% paling bawah dari rakyat kita. Mereka tentu membutuhkan banyak sekali, dari mulai fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudahan untuk bisa mereka mendapatkan aktivitas ekonomi yang bisa mengangkat dirinya di atas garis kemiskinan. Pemerintah berkewajiban untuk menciptakan lingkungan dan berbagai fasilitas dasar. Kita masih perlu untuk meningkatkan keamanan, fasilitas dari mulai TNI militer kita, polisi, sehingga ada suasana yang tertib, yang menciptakan confidence atau kepercayaan terhadap pemerintahan. Kita masih membutuhkan untuk membangun infrastruktur yang mengkonek antara timur, barat, utara, selatan, antar pulau. Dan Indonesia dari sisi kesenjangan yang melebar memberikan indikasi bahwa kita perlu untuk melakukan suatu koreksi yang serius agar masyarakat terutama yang 40% terbawah ini bisa menikmati jauh lebih cepat dan lebih banyak setiap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tidak hanya 1% yang paling atas. Kebutuhan-kebutuhan itu pasti membutuhkan anggaran yang memadai, karena kalau kita hanya melakukan dengan hanya menerbitkan surat utang, Indonesia tidak akan bisa survive, pasti tidak akan bisa sustainable. Oleh karena itu, penerimaan pajak menjadi sangat penting untuk Indonesia bisa membangun landasan-landasan pembangunan yang kuat dan bisa membagi dan menguatkan terutama kepada infrastruktur dasar dan fasilitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat yang paling bawah ini, agar terjadi apa yang disebut
kue ekonomi yang makin besar, tapi juga kelas menengah yang makin besar, dan ini menjadi fondasi bagi ekonomi kita untuk maju ke depan. Jadi ya pajak ini memang untuk kesejahteraan kita semua ya. Itu Pasti kan ya. tujuannya. Jadi untuk saya apa? Pajak ini adalah untuk membangun sekolah, untuk membayar guru, dan tentunya kita mengharapkan gurunya menjadi makin baik. Kita membangun rumah sakit, kita membangun air bersih, kita membangun jalan raya, kita membangun jalan tol antar pulau, bandara. Jadi berbagai macam yang memang akhirnya adalah rakyat yang akan menikmati. Dan itu terjadi di hampir semua negara, bahwa kalau negara mampu memiliki pendapatan yang cukup, maka akan terlihat, dan tentu saja dengan itu kita bisa belanjakan secara baik, karena bisa saja kita punya pajak banyak tapi membelanjakannya juga secara ngawur dan banyak korupsinya, juga pasti tidak akan mendapatkan manfaat bagi masyarakat. Iya. Bu Ani mengatakan bahwa memang tax compliance di Indonesia ini sangat rendah ya, kurang dari 11%. Ini kan sama sekali tidak memadai untuk memenuhi segala macam biaya, anggaran, belanja yang dibutuhkan untuk membangun sebuah bangsa ini. Apalagi kita bercita-cita memiliki pertumbuhan 7%, kita sudah dapat 5% saja sudah syukur ya. Tapi ini mengenai masalah kenapa saya lebih fokus pada sosialisasi dan kenapa ini menjadi sesuatu yang kontroversial. Dan kita harapkan semua ini kan sukses ya. Tapi masalah inequality ini ya, ini aspek keadilan sempat-sempat disebutkan dalam penerapan tax amnesty ini. Kita bicara mengenai sekarang inequality yang the 1% versus the 99%. Ini seluruh dunia kelihatannya begitulah, ada ketimpangan antara mereka yang memiliki dan kebanyakan kita-kita yang hidupnya itu pas-pasan. Nah, ini kan berarti perlu strategi yang sangat berbeda ya. Misalnya yang 1% itu mungkin mendapatkan ya pengampunan ya. Berarti kan mereka selama ini melakukan kesalahan. Jadi mereka diampuni. Jadi seolah-olah ada special treatment. Tapi yang 99% ini yang pada waktu yang sama kita ingin membuat 99% ini juga menjadi masyarakat yang patuh terhadap pembayar pajak dan lain sebagainya. Ini strategi apa Bu Ani? Apalagi dengan ya ini PR yang sangat berat, apalagi tadi Bu Ani mengatakan kebanyakan dari kita bisnisnya UMKM-nya cukup informal dan lain sebagainya. Kemudahan apa yang bisa diberikan? Jadi yang disampaikan oleh Desi itu kan aspek rasa keadilan yang mungkin dalam hal ini menjadi suatu isu yang serius, karena keadilan itu bisa berdasarkan persepsi, bisa berdasarkan faktual. Kalau yang persepsi, kalau merasa bahwa yang memiliki sumber ekonomi yang besar, dia punya privilege dan kemudian bisa mempengaruhi banyak hal. Tapi compliance atau kepatuhan membayar pajaknya ternyata tidak. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian memunculkan kenapa kita tidak mampu. Apakah kita tidak mau atau tidak mampu. Kalau tidak mampu dan tidak mau itu kan ada pengaruhnya, apakah kita nggak kompeten, ataukah kita compromise dari sisi integrity, atau kita tidak punya profesionalisme dan informasi yang cukup untuk mengejar hak pajak itu. Karena bisa saja di negara-negara yang sangat maju sekalipun, yang mungkin tidak ada masalah kompetensi dan dari sisi integrity lebih rendah atau lebih baik, mereka tidak selalu juga bisa memajakin karena informasi itu sangat mudah sekali di-evade atau dihindarkan atau disembunyikan. Jadi ini adalah sesuatu yang memang berhubungan dengan kemampuan dan kemauan untuk membayar pajak. Namun yang tadi disebutkan tax amnesty pada dasarnya untuk memperluas basis pajak kita. Esensi yang paling utama adalah pajak ini adalah bagian yang tidak dipisahkan dari memiliki negara yang merdeka. Kalau kita mengatakan negara merdeka tidak berarti kita tidak bayar pajak. Negara merdeka harus tetap dijaga apabila semua rakyatnya ikut menjaga dan membiayai. Dan itulah melalui tax amnesty. Itu di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45 disebutkan. Nah, sekarang dalam pelaksanaannya tentu masing-masing rakyat yang memiliki kapasitas yang berbeda-beda membayar dengan tingkat yang berbeda. Mereka yang pendapatannya rendah di bawah pendapatan tidak kena pajak, maka dia tidak membayar pajak.
orang-orang miskin yang di bawah berapa sekarang mendekati 4,7 juta per bulan. Mereka tidak perlu membayar pajak. Tapi kalau Anda makin tinggi, ada yang 15%, ada yang 20%, ada yang 25%. Makin tinggi kan berarti makin tinggi harus dia bayar. Tapi kalau makin tinggi dia mampu menghindar pajak, itu memunculkan dampak dari ketidakadilan. Dari sisi tax amnesty, memang selama ini mungkin retorika dan sosialisasi agak bias atau kelihatan seperti terdistorsi pada seolah-olah hanya mencari yang 1%. Itu tidak salah juga, karena 1% ini memang potensi kita untuk mendapatkannya juga luar biasa banyak, dan kita sangat serius untuk melihat yang 1% ini plus yang 10% di bawahnya, karena itu sangat penting untuk kita untuk menaikkan dari sisi potensi penerimaan pajak. Tidak berarti bahwa yang 40% di bawahnya itu tidak membayar pajak. Kelas menengah yang biasanya yang selama ini mungkin setengah patuh atau sudah patuh tapi masih mungkin beberapa asetnya belum dilaporkan, ya silahkan saja menggunakan undang-undang pengampunan pajak ini. Karena ini adalah hak, seperti saya katakan berkali-kali, undang-undang ini bukan kewajiban, tapi dia merupakan hak. Tapi sebagai wajib pajak di Republik Indonesia, Anda wajib membayar pajak. Nah, Anda bisa menggunakan undang-undang pengampunan pajak untuk, bagi saya, untuk memulai suatu kepatuhan di mana saya tidak khawatir terhadap administrasi maupun pidana dari sisi ketidakpatuhan yang masa lalu mereka. Jadi dari hukuman administrasi atau pidana. Ini merupakan suatu kesempatan yang baik bagi. Nah, seperti saya sebutkan tadi, tentu kita mengharapkan basis pajak yang lebar ini kemudian bisa menimbulkan suatu nilai-nilai baru dan kultur yang baru, budaya baru untuk patuh, dan kemudian buat kita mengatakan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan sebagai warga negara di Republik ini. Dan tentu negara, dalam hal ini pemerintah, harus melihat ini juga sebagai suatu momentum baru untuk menimbulkan suatu kultur bisa dipercaya. Dan ini yang tadi, makanya reformasi pajak menjadi luar biasa penting. Tidak hanya mengubah undang-undangnya, tapi membuat institusinya itu kredibel, respectable atau bisa dihormati, bisa dipercaya, dan memang bisa diandalkan. Bisa share dengan kita apa-apa saja cara untuk membuat suatu institusi kredibel, terpercaya, efektif ya, efektif dan juga ya, transparan, sehingga kecurigaan antara wajib pajak dan orang ini pajaknya itu bukan terperangkap dalam lingkaran setan yang tadi kita sebut ya, masing-masing mencurigai. Buat masyarakat umum tentu mereka selalu teringat pada 1-2 kasus, karena itu kemudian seperti samakan seperti di dalam peribahasa kita, satu susu sebelanga bisa rusak hanya gara-gara satu nila tinta. Jadi kita juga melihat ini adalah ongkos dari perbuatan beberapa jajaran atau oknum yang tentu bisa mempengaruhi keseluruhan reputasi dari pajak. Bagaimana caranya? Seperti membangun suatu institusi. Pertama, kita harus meyakinkan bahwa mereka punya kompetensi yang dibutuhkan. Pajak itu bukan masalah yang sepele. Dia tentu membutuhkan kemampuan teknis, baik dari sisi hukum, baik dari sisi keuangan, akuntansi, untuk aparat kita memiliki kemampuan untuk melaksanakan undang-undang itu. Jadi pendidikan, skillnya mereka, kemampuan mereka untuk selalu di-update dengan kondisi ekonomi yang terkini itu perlu. Yang kedua tentu mereka membutuhkan remunerasi yang memadai. Saya selalu mengatakan pada aparat saya di sini, staf jajaran keuangan, kalau Anda kepingin kaya, Anda tidak kerja di Kementerian Keuangan atau Direktorat Jenderal Pajak. Anda keluar menjadi pengusaha. Tapi Anda menjadi pegawai negeri yang merupakan tulang punggung Republik ini, Anda pantas untuk mendapatkan kehidupan yang cukup. Artinya punya taraf hidup yang memadai untuk nyekolahin anak, punya rumah, punya tabungan yang memadai untuk hari tua, pensiun, asuransi kesehatan.
Sama seperti di semua negara. Jadi kita harus meyakinkan bahwa mereka memiliki tunjangan, pendapatan, dan kompensasi atau recognition atau penghargaan dari negara itu bahwa mereka melakukan tugas negara yang baik. Yang ketiga, kita menerapkan teknologi informasi untuk membuat mereka mampu untuk mendeteksi. Karena sekarang kan bisa kantornya ada di Jakarta tapi perkebunan sawitnya ada di Kalimantan atau pertambangannya di Kalimantan atau dia punya branching banyak sekali aktivitas di seluruh Republik Indonesia, belum termasuk kegiatan mereka di luar negeri. Nah, ini yang membutuhkan informasi yang secara sistem harus bisa kita dapatkan, kita kelola dan kita gunakan secara baik. Dan yang keempat tentu saja untuk membuat integriti dan kepercayaan, Anda harus meletakkan disiplin itu secara konsisten. Kalau mereka baik, ya diberi penghargaan. Kalau mereka buruk, ya harus dilakukan koreksi. Dari mulai kalau dia itu buruknya tidak kompeten, ya di-upgrade. Kalau buruknya dia itu adalah korup, ya dicopot, dilaporkan, dan diadili supaya mereka dihukum. Jadi disiplin itu sudah ada dan harus diterapkan. Dan kadang-kadang perlu 1-2 shock terapi untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul, karena Contohnya birokrat, apa shock terapinya? Shock ya sama seperti dulu. Kalau saya lihat ada satu Direktorat Jenderal Pajak, ada bidang SDM yang melakukan rotasi mutasi dan ternyata diisi sama orang-orang yang hanya kroni-kroninya. Atau bahkan siapa yang membayar paling besar dia bisa ditempatkan di kantor yang paling basah. Ya ganti aja seluruhnya. Waktu itu saya mengganti seluruh sistem dari mulai direkturnya sampai ke office boy-nya, walaupun kemudian dirjennya bilang office boy nggak salah Bu. Ya, tapi office boy yang membawa surat-surat itu ke dalam gitu loh. Jadi kadang-kadang Anda perlu membutuhkan suatu shock terapi seperti itu untuk mengatakan kepada anak buah, kalau saya mengatakan tidak ada kompromi terhadap korupsi, tidak ada kompromi terhadap integritas, saya betul-betul bersungguh-sungguh soal itu. Nah kalau ada 1-2 ya kita harus tunjukkan bahwa saya really mean it, saya betul-betul, karena mereka juga akan melihat ini benar nggak, bisa saja sih ibu atau menteri itu pidato bagus, habis itu kita kerja seperti biasa lagi melakukan hal yang sama. Memimpin dan mengelola suatu institusi itu Anda memang harus bisa menginspirasi, memberi contoh dan melakukan tindakan kalau memang diperlukan. Membuat keputusan yang baik, yang transparan, konsisten, rakyatnya atau stafnya tahu kenapa saya membuat keputusan itu, bukan karena masalah pribadi. Dan dia juga bisa mengetes atau menguji apakah pemimpin ini memiliki interest pribadi atau enggak terhadap institusi itu. Kalau mereka lihat bahwa menterinya bilang begitu, kemudian menterinya punya bisnis sendiri atau ngasih informasi atau instruksinya beda, pasti langsung menyebar. Pasti menyebar. Jadi kalau melihat kita konsisten, ya mereka akan lihat berarti kita konsisten. Iya, Bu Ani, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya dan sukses. Semoga. Mohon maaf kalau waktunya panjang. Ya, demikian wawancara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan demikian pula insight untuk kali ini. Saya Desi Anwar, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan bye-bye.